వినలేదు చెప్పాను. Assalamualaikum keluarga online cerita puisi. Pasukan gercep mana nih? Seperti Karin Rin di Hong Kong, Mas Ocil Brebes, Richan Chan Palembang, Aldi Saputra Tasikmalaya, Faim Rahman Lombok, Siti Fatimah Malaysia, dan lain-lain. Subscriber lama dan baru semoga sehat selalu ya. Ada Dia Senpai, Ayu Adinda, Kokom Komaria, Bram Seto, Linda Sari, Naila Ashifa, Dr. Andes Olis, Black G, Sadi Samut, Nasruddin 450, dan semuanya. Salam hangat untuk yang setia nonton, kasih like, komentar, dan share ya. Yang selalu nonton tapi nggak pernah komen juga, mana suaranya? Mimin mau hidangkan film aksi dibintangi JR NTR lagi, berjudul Damu yang cukup bergengsi. Oke, selamat menikmati. ఆ భగవంతుడు వినలేదు వద్దని చెప్పాను, చంపేశాను. Sekitar 70 tahun lalu, dua kerajaan yang dulunya sahabatan berubah menjadi musuh bebuyutan. Penyebabnya karena perbedaan pandangan. Berawal dari satu korban, semakin banyak nyawa berjatuhan. Mereka saling bunuh setiap hari. Permusuhan itu diwariskan ke keturunannya. Ribuan nyawa sudah melayang di kedua belah pihak. Dua keluarga kerajaan yang bertikai, kita sebut saja namanya Raja Suryavansi dan Raja Bangsut Reddy. Untuk diketahui ya guys, di film ini banyak pemeran yang tidak jelas namanya. Upaya mediasi sudah berkali-kali dicoba, tapi tidak pernah ada titik temu. Akhirnya disepakati pertempuran hanya akan dilakukan 2 hari dalam setahun. Tepatnya pada saat festival pasca panen saja. Silakan berperang saat itu saja, tidak akan ada kasus ke kepolisian. Di luar itu tidak boleh ada peperangan, ujar salah satu mediator Raja Ranggana Yukudu. Setiap tahun, keluarga Bangsut Reddy lebih unggul, hanya Suryavansi yang masih tersisa. Kebetulan saat itu istrinya Vasundara melahirkan bayi laki-laki. Sayangnya, bayi itu sudah meninggal. Mertua Suryavansi, Raja Viradurgam, terpukul dengan apa yang terjadi. Padahal bayi laki-laki itu sangat dinantikan sebagai ahli waris yang akan menghancurkan lawan. Untuk tetap membuat penduduk memiliki harapan, Suryavansi tetap mengumumkan ahli waris sudah lahir. Tapi bayi itu akan dibesarkan di tempat lain untuk dipersiapkan menjadi senjata. Sang ahli waris dipastikan akan kembali setelah berusia 25 tahun. Selanjutnya, Suryavansi sendirian menghadapi Bangsut Reddy, tapi dia dikalahkan. Wilayah itu kini dikuasai Bangsut. Keluarga Suryavansi dan pendukungnya tidak diperbolehkan lagi melahirkan anak laki-laki. 25 tahun sudah berlalu. Saat ini di kota Hyderabad, orang hidup nafsi-nafsi. Seorang pengusaha, Krishna Mohan, yang ingin dibunuh preman, tidak ada yang peduli. Mohan sudah pasrah, dia siap mati. Tiba-tiba seorang pemuda datang menyelamatkannya. Dialah Rama Chandra yang diperankan JR NTR. Rama pemuda hebat, kuat, dan nekat. Para preman dihajar dengan cepat.
Rama hidup di Hyderabad sebagai bayi. Dia tumbuh dan besar sebagai anak yatim di panti asuhan. Saat ini tabungannya sudah mencapai 63 lakhs. Rama siap menikah. Saat itulah untuk pertama kalinya Rama melihat gadis cantik bernama Satya. Diperankan Trisna Krisnan. Benih-benih cinta langsung tumbuh bermekaran di hatinya yang rapuh. Rama terus mengikuti Satya yang acuh. Ketika di jalan raya ada razia polisi. Seorang polisi, sebut saja namanya Inspektur Korup Reddy, melempar pengguna motor hingga terjatuh. Rama menolong pria itu, tapi polisi tidak berperi kemanusiaan. Orang yang tengah terluka parah dilarang ke rumah sakit. Rama marah dan menampar polisi. Inspektur Korup Reddy menendang dan memukul Rama meski tidak melawan. Satya ikut campur, tapi justru dicekik. Rama langsung memukul Korup Reddy. Semua polisi di lokasi mengeroyok Rama. Pemuda itu tanpa takut menghajar mereka. Polisi hanya butiran debu bagi Rama yang perkasa. Pasukan polisi bersenjata lengkap datang bersama Mendagri. Kirain Rama akan ditangkap, tapi Mendagri justru minta maaf. Korup Reddy bahkan diskors dari tugasnya. Rama dan Satya menjadi lebih dekat. Rama langsung mengajak Satya menikah. Dia tidak suka berpacaran lama-lama. Saling teleponan setiap hari sangat membosankan baginya. Satya setuju saja, tapi latar belakang keluarga Rama harus jelas. Peddi Ramarao కూతుర్ని MGM Constructions owner. Satya adalah anak pengusaha ternama, Peddi Ramarao, yang kekayaannya mencapai 6.000 crore. Itulah mengapa Mendagri datang saat perkelahian dengan polisi. Bukan untuk Rama, tapi karena ayah Satya. Satya menyarankan agar Rama melupakannya jika bukan dari keluarga terhormat. Karena ayah Satya pasti tidak akan setuju. Spontan saja Rama berbohong jika dia berasal dari keluarga kerajaan. Seorang teman memberitahu Rama jika saat ini ada keluarga kerajaan Viradurgam secara diam-diam mencari pemuda untuk diadopsi. Ketika bertemu Raja Viradurgam, mertua Raja Suryavansi, Rama bersikap selengean. Tapi itulah yang membuatnya terpilih. Apalagi tidak ada keluarga yang akan mencari Rama karena dia anak yatim. Rama kemudian dijelaskan tugasnya bahwa dia akan berpura-pura menjadi ahli waris kerajaan. Dulu cucu Viradurgam meninggal saat dilahirkan, tapi diumumkan hidup dan akan kembali setelah 25 tahun untuk melindungi penduduk. Nama Rama juga diganti menjadi Vijayawada Sri Simha. Sri Simha. Mereka kemudian berangkat ke wilayah kerajaan. Tanpa sengaja, Rama membuat patung Raja Bangsud Reddy terbakar. Kedatangan Rama bagi keluarga dan penduduk adalah kembalinya sang ahli waris. Hanya 2 orang yang mengetahui sejarah pangeran sudah dikubur saat bayi, Viradurgam dan salah satu pekerja kerajaan, Viraju. Rama disambut bahagia oleh ibu dan kakak-kakak perempuannya. Dia juga bertemu ibunya Vasundara. Tapi sikap Rama sama sekali tidak menunjukkan etika seorang pangeran yang merindukan keluarga. Padahal semua orang selama ini selalu memikirkan sang pangeran. Rama mulai merasa bersalah dengan apa yang dilakukan. Tujuannya mau diadopsi hanya untuk bisa menikah dengan Satya.
Tapi Rama merasa tidak tega membohongi keluarga kerajaan. Tidak nyaman tinggal di rumah keluarga kerajaan, Rama akan pergi. Tapi Satya tiba-tiba datang bersama ayahnya yang ternyata berasal dari wilayah tersebut. Satya dititip tinggal di rumah itu. Batal deh jadinya Rama kabur. గౌరవాన్ని కొనలేంకతో ఏదైనా కొనచ్చు గాని ఒక్క ప్రాణానికి Di sisi lain, musuh mereka selama ini terus melakukan penindasan. Pembunuhan masih sering terjadi. Ahli waris kerajaan juga ditargetkan untuk dibunuh. Rama belum tahu masalah yang akan dihadapi. తాంబూలానికి కబురు చెయ్యండి. Acara festival akan segera dilangsungkan. Itu artinya pertempuran diperbolehkan. Rama yang tidak tahu apa-apa siap saja diperintah kakeknya untuk menerima daun sirih di kuil. ఒక్కనే వెళ్ళాలా Rama kemudian diajak berkeliling melintasi rumah-rumah penduduk. Semua mata tertuju kepada Rama, sang ahli waris yang sudah dinantikan selama 25 tahun. Tiba-tiba, kuda yang digunakan berlari penuh semangat memasuki gerbang wilayah musuh. Kuda itu berhenti tepat di halaman rumah Bang Sutredi. Rama mengikuti saja ucapan Viraju untuk memutar kumis dan mengepakkan pahanya. Kuda pun kemudian pergi. Tentu saja Bang Sutredi dan anak buahnya sangat marah dengan ulah ahli waris itu. ఆరిపోయే దీపానికి వెలగెక్కువ. Di rumah, Rama baru mengetahui jika daun sirih yang akan digunakan untuk sebuah pertempuran. Kamu disembunyikan selama 25 tahun dan dibesarkan secara diam-diam untuk hari ini. Semua orang menunggu hari ini, ujar calon kakak iparnya. Sebut saja namanya Pujangga. Ayah Pujangga sudah dibunuh oleh keluarga kerajaan Bang Sutredi. Salah seorang sepupunya, Nila Veni, juga sangat mendukung Rama bertarung. Ayah Nila saat ini buta karena matanya sudah dicongkel musuh. Ayahnya datang agar bisa melihat penderitaan Bang Sutredi. Rama bingung dengan apa yang sebenarnya dihadapi. Tidak ingin terlibat lebih jauh dalam permusuhan antar kedua keluarga kerajaan, Rama mengajak temannya untuk kabur. Prosesi pertukaran daun sirih akan dimulai, tapi Rama yang ditunggu tak kunjung datang. Itu artinya keluarga Viradurgam menerima kekalahan. Tapi orang yang bicara seperti itu lidahnya dipotong oleh anak Bang Sutredi. Sebut saja namanya Laknat Redi. Bang Sutredi memerintahkan Laknat Redi untuk mencari ahli waris dan membunuh seluruh keluarga kerajaan. Laknat bergerak cepat. Dia menghajar Viraju yang pernah datang ke rumahnya bersama ahli waris. Tubuhnya kemudian diikat dan diseret oleh kuda. Keluarga kerajaan juga dipukul. Mereka benar-benar dipermalukan. Keluarga kerajaan mengaku takluk, tunduk, dan memohon ampun. Ibu angkat Rama, Pasundara, juga dihina dengan begitu keji. Rama sendiri sudah berada di kereta api untuk pergi. Dia melihat kuda berlari menyeret seseorang. Calon kakak iparnya, Pujangga, menemui Rama dan menceritakan semua yang terjadi. Rama menjadi marah mendengarnya. Laknat Redi sudah semakin keterlaluan. Dia meminta Pasundara untuk menyembah kakinya karena telah melahirkan seorang pengecut. Jika tidak, banyak orang akan mati. Pasundara tidak ada pilihan lain. Saat itulah Rama kembali dengan menunjukkan kekuatannya. Keganasan Laknat ternyata hanya berlaku bagi orang lemah. Di mata Rama, dia hanya butiran debu. Rama menghajar seluruh musuh dengan penuh amarah. Keluarga dan penduduk menyaksikan sendiri kehebatan sang ahli waris yang sangat dinanti. Laknat yang keji disiksa hingga tak berdaya lagi. Rama tidak berhenti sampai di situ. Dia melempar semua tubuh musuhnya ke hadapan Bang Sutredi.
Rama sangat garang menantang Bangsud di hadapan semua orang. Tapi dia tidak menginginkan pertumpahan darah. Saya bersumpah, saya tidak akan membiarkan bendera Anda berkibar lagi di wilayah ini. Saya tidak akan biarkan siapapun kehilangan nyawa. Jangan ganggu saya lagi, ujar Rama. Bangsud Reddy merasa terhina. Anak kebanggaannya, Lanat Reddy juga kini terluka parah dan tidak berdaya. Anaknya yang lain, Kalem Reddy, diminta membunuh Lanat. Sungguh bapak yang kejam, guys. సచ్చిందని అనుకోండి. Kini Rama menjadi kebanggaan keluarga dan penduduk. Mereka merayakan kebahagiaan dan kebebasan. Rama juga mendatangi pejabat kolektor, mengeluhkan pertikaian yang selama ini dibiarkan oleh pemerintah. Rama meminta agar kolektor menghentikan peperangan yang selama ini terjadi. Jika Anda tidak bisa membantu dan saya harus angkat senjata, saya hanya butuh 5 menit untuk menghabisi mereka semua. Tapi saya tidak ingin itu terjadi, ucap Rama. Saat pergi dari kantor kolektor, Rama dilihat oleh inspektur polisi, Korup Reddy, yang pernah ribut dengannya. Dia tidak percaya jika pemuda itu adalah ahli waris Raja Vira Durgam, mengingat hidup Rama sebatang kara selama ini. Giliran kolektor yang tiba-tiba mendatangi Rama, tapi kedatangannya untuk meminta Rama menarik keluhannya. Mengingat keselamatan dirinya dan keluarga terancam. Ibunya Vasundara meminta Rama menarik keluhan. Vasundara mengingatkan jika sudah banyak yang berusaha menghentikan kekerasan, tapi tidak pernah berhasil. Menurut Vasundara, tidak salah membunuh beberapa orang demi kemaslahatan banyak orang. Bunuh mereka atau mati, ucapnya. Salah seorang penduduk di wilayah Rama akan melahirkan. Bangsud Reddy memerintahkan anaknya Keparut Reddy agar membunuh bayi itu, tapi Rama datang sebagai pelindung. Rama melindungi penduduk yang sedang berjuang melahirkan. Keparut Reddy yang sok kuat dibuat tidak berdaya. Rama bisa dengan mudah membunuhnya jika mau, tapi itu tidak dilakukan. Penduduk juga kini bisa melahirkan dengan tenang. Mereka tidak takut lagi melahirkan bayi laki-laki. Keparut Reddy diolok karena sudah tidak bisa menindas lagi. Semua pemuda di wilayah itu juga berani pulang bertemu keluarga mereka. Rama membawa kebahagiaan. Keparut Reddy menggunduli kepalanya karena malu. Belum lagi hinaan dari ayahnya membuat Keparut semakin sakit hati. Beruntung anak Keparut tidak dibunuh oleh saudaranya, Kalem Reddy. Selanjutnya, Rama bersama Satya dan keluarga berangkat ke kota untuk berbelanja persiapan pernikahan kakaknya. Mereka juga mampir ke rumah calon pengantin pria, Pujangga. Saat akan melanjutkan perjalanan, Pujangga ditabrak oleh Keparut Reddy. Pujangga dihajar dan diseret layaknya binatang. Rama mengejar sekuat tenaga, tapi kehilangan jejak. Yang ditemukan justru banyak mayat penduduk. Suasana begitu mengerikan, tubuh-tubuh sudah tak bernyawa lagi, persis seperti bekas pembantaian. Pujangga juga muncul penuh luka. Banyak orang berharap kamu akan membawa perubahan. Tolong jaga harapan mereka, pesannya sebelum mengembuskan nafas terakhir. Kakak Rama begitu terpukul melihat calon suaminya meninggal. Rama menjadi sangat sedih. Kini dia menyadari tidak ada pilihan lain. Jalan kekerasan adalah satu-satunya solusi mendapatkan kedamaian.
Rama menunggu kedatangan Bangsut dan anak buahnya dengan penuh amarah. Ya, Rama benar-benar sangat marah. Musuhnya dilempar, dipukul, ditendang, ditebas tanpa ampun. Saya bilang tidak mau bertarung, tapi kalian memaksa saya mengangkat senjata, ujarnya. Rama terus membunuh dengan ganas, beringas, dan buas. Musuhnya sampai ketakutan melarikan diri. Rama mengejar mereka tanpa menyisakan satu orang pun untuk hidup. Tidak terkecuali anak Bangsut Reddy. Keparut Reddy juga dicabut nyawanya. Sekarang saya sudah mulai membunuh. Tuhan pun tidak akan mampu menghentikan saya, teriaknya. Rama kemudian kembali ke rumah. Penduduk sudah menunggu. Mereka siap membantu untuk berperang. Tapi Rama berjanji akan menyelesaikan Bangsut Reddy sendiri. Itu adalah tanggung jawabnya sebagai ahli waris. Inspektur polisi korup Reddy yang sempat berkelahi dengan Rama tiba-tiba datang. Identitas Rama dibongkar bahwa dia bukanlah ahli waris. Rama yang berasal dari Hyderabad hanya diadopsi sebagai anak. ఇంటి బిడ్డగా చూస్తున్నవాడు ఒక్క విషయం తేల్చడానికి వచ్చా. Apa yang dikatakan korup Reddy membuat Rama terdiam. Kakaknya meminta Rama bersumpah, tapi Rama tidak berani. Akhirnya Rama diseret dan dipukul. Tudingan palsu juga dibuat bahwa Rama telah membunuh ahli waris asli. Rama terus dipukul tanpa melawan. Seseorang keluar dari sebuah ruangan lalu menendang korup Reddy. Dialah Raja Suryavansi, ayah sang ahli waris yang ternyata masih hidup. Suryavansi marah karena korup Reddy berbohong. Rama tidak pernah membunuh karena ahli waris asli sudah meninggal saat dilahirkan. Pengakuan Suryavansi membuat semua orang kaget. Saya hampir mati ketika putra saya meninggal. Saya mati ketika musuh menunjukkan belas kasihan dan membiarkan saya hidup, ungkapnya. Ternyata Suryavansi tidak dibunuh oleh Bangsut Reddy. Suryavansi dibiarkan tetap hidup agar bisa melihat anaknya dibunuh. Apabila Suryavansi memilih untuk bunuh diri, maka semua keluarganya juga akan mati. Sejak itulah Suryavansi pamit kepada istrinya untuk tetap tinggal di ruangan, menjalani hari-hari antara hidup dan mati dengan harapan Tuhan akan mengirimkan seseorang sebagai penyelamat. Sang kakek Vira Durgam muncul dengan penjelasan berbeda. Rama disebut sebagai ahli waris asli. Giliran Vira Durgam yang menceritakan sebuah fakta mengejutkan. Sebelum Vasundara melahirkan, dia ingin tidak ada lagi permusuhan. Vasundara ingin anak perempuan saja, karena jika laki-laki pasti akan dibunuh musuh. Itulah alasan Vira Durgam membuat kebohongan besar. Dia ingin sang ahli waris bisa membawa kedamaian, sehingga memberitahu Suryavansi jika bayi laki-laki yang dilahirkan telah meninggal, padahal masih hidup. Seandainya dia dibesarkan di sini, dia hanya akan tahu membunuh atau mati. Untuk membuatnya mengerti nilai hidup, saya meninggalkannya di panti asuhan, jelas Vira Durgam. Vira Durgam sadar jika apa yang dilakukannya salah. Rama seharusnya dibesarkan seperti pangeran, tapi dia hidup sebagai anak yatim. Tapi saya tidak pernah meninggalkan kamu sendirian. Tolong maafkan saya, cucuku, ujarnya kepada Rama. Semua orang menjadi sedih sekaligus bahagia. Suryavansi sendiri begitu bangga dengan Rama, yang ternyata anak kandungnya. Rama diharapkan bisa membawa perubahan, mengakhiri pertikaian yang sudah berlangsung selama 70 tahun. Rama alias Wijayawada Sirisimha kini mempersiapkan diri untuk menghadapi pertempuran. Begitu pula dengan Bangsut Reddy, mempersiapkan anaknya yang masih hidup, Kalem Reddy, untuk membunuh musuhnya. Bunuh semua orang, laki-laki maupun wanita, pinta Bangsut Reddy kepada semua anak buahnya.
అందరినీ నరికేయండి. Para penjahat baru saja akan berangkat menyerang. Tapi Rama alias Sri Simha datang ke tempat musuh. Semua keluarga dan penduduk juga datang. Keputusan sudah diambil. Musuh harus dibinasakan. Untuk menghabisi para cecunguk itu, Sri Simha cukup sendirian. Dia memukul dan menendang semua anak buah Bang Sutredi. Kekuatan pemuda ini memang sangat luar biasa. Anak buah Bang Sutredi ternyata sangat lemah di hadapan Sri Simha. Anak buah Bang Sutredi justru ingin membunuh Suryavansi. Sri Simha mempersilahkan siapapun yang berani membunuh ayahnya. Hei, coba saja jika kalian punya nyali. Ayo sentuh ayah saya kalau kalian berani. Jika ada yang menyentuhnya, saya akan memotong tubuhnya, teriak Sri Simha marah. Sri Simha juga meminta ayahnya untuk mengibarkan bendera kerajaan. Dia ingin lihat siapa yang berani mencegah. Anak Bang Sutredi, Kalem Redi, menyerang Sri Simha, tapi dikalahkan. Kalem Redi mengambil pedang. Sri Simha sama sekali tidak gentar. Dia justru melawan Kalem Redi tanpa tangan. Benar-benar meremehkan. Ayo bangun, ambil pedang itu, bunuh saya, tantangnya. Sri Simha di atas angin. Dia membatalkan niat menebas leher Kalem Redi. Campo! Untuk pertama kali Bang Sutredi tidak tega melihat anaknya akan dibunuh. Bang Sutredi diceramahi agar berhenti membuat kekacauan. Jika mau, Sri Simha bisa membunuh Bang Sut dengan sangat mudah. Tapi dia memilih membiarkan orang tua itu tetap hidup karena lebih menginginkan perdamaian. Kerasnya kepala dan hati Bang Sutredi akhirnya luluh juga dengan sikap kesatria musuhnya. Bang Sutredi menjadi kagum dengan Sri Simha, putra Suryavansi. Dia laki-laki, lambang keberanian, ucap Bang Sutredi. Di mata Bang Sut, Sri Simha adalah sosok pemimpin ideal. Dua keluarga kerajaan akhirnya akur. Tepuk tangan bergemuruh menyambut sejarah baru itu. Masyarakat bisa hidup damai. Satya dan semua orang bangga dengan sang ahli waris. Cerita film ini selesai juga. Sampai jumpa.